Kami muliakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hari kini tanggal 3 Oktober ya kalau tidak salah dah. Iya tanggal 3 ini. Tanggal 3 Oktober 2021 Masehi. Pada hari sore hari kini alhamdulillah awak dapat silaturahmi diizinkan oleh Allah seperti kegiatan biasa. Adapun pada sore hari kini ya awak tak lo waktu tak bisa lama ya, tak bisa sampai sejam waktu dah. Kalau mulai jam 5 tu lain kan, kau tak jam 5. Nah, dia adapun pada sore hari kini tak mana kata baca sado beko tak malah awak ansu-ansu. Adapun tema nak awak bahas pada sore hari kini, menurut Al-Quran ada 6 macam orang yang celaka nanti pada hari kiamat. Oh galak Chan. Lain tak masuk Chan. Ya. Jadi menurut Al-Quran lalu dengan apa? Tak. Ada dongon lo. Saya masuk. Oh, lain tak. Kalau lu disabui tak masuk. 6 macam manusia yang celaka pada hari kiamat kata Al-Quran, menurut Al-Quran. Berarti kalau menurut Al-Quran tu berarti menurut Allah. Masuk je. Ya, adapun 6 macam manusia yang celaka kata Allah pada hari kiamat nanti. Yang pertama kita ambil dalilnya dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 yang pertama sekali, lanjut ayat 2 dengan ayat 3, ayat 1 dengan ayat 2. Ayat 2 dengan ayat 3. Ayat 1 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang curang. Di yang pertama sekali kata Allah, yang celaka tu orang yang curang. Ndak mengalih cik ya dong. Ya bini ya curang ke laki. Ya. Yang pertama kata Allah tadi dasarnya adalah celakalah bagi orang yang curang. Mana orang yang curang kau tadi? Yang pertama kata beliau adalah allazina izaktalu 'alan nasi ya 'alan nasi ay taufun. Yaitu apabila menerima takaran dari orang lain nyo meminta setambah. Itu orang curang ya. Apabila menerima dari orang lain, nyo minta setambah. Tambahlah aja. Nan kebanyakan pindik nduk sapi kan tak siko orang. Bila ai pasar mah. Ya bil kami senang kami senang kan di induk kami bawa tanah. Bila ai pasar, apalagi kalau ada orang menjual kacang goreng, kacang oboi. Tu duduk tahu. Cik deh. Rebutan model tu yo, kecok cik deh. Kau tahu dah? Kecok lah kecok orang tu. Nanyo minta tu kecok ciknya. Tapi uang tu nyo lawan je mau tanya nyo biar yo caranya biar. Kanai gampek, berarti cik nan halal nan 3 tu hukumnya haram. Awak kan minta cik tadinya, lah boleh kecok cik, kecok lah kaciknya. Alamak ya so ambil, ya cik lain. Sudah tu beko tiba di takaran, kok ada nak pakai cantiang, ndak pasaran ke uang tu cantiang, doa cantiang tangkok lah dak awak mah. Cantiang tangkok dah mau tu. Apa baik kon dak awak. Kalau lah nyusu, rek nyo dak bagai dak berarti tu. Kok kan ndak dah. Lah sudah balatan nek nyo lapanmu tu Atu babi tambah deh. Awak lah babi tambah kan. Yo kalau lai ikhlas, yo kalau lai jale-jale, sama jo kecok cik tadi. Kecok salak cik deh. Yolah. Setiko uang mambi endan, nanya lah biju mah tambah yo cik lai. Apalagi kok mani kan betul. Lah 1,5 kilo jadi ya betul. Di nanti minta cik tu kalau lebih daripada cik itu hukumnya jatuh kepada riba. Riba jatuh you kan tahu dong di situ teman-teman. Dan banyak sifat curang tentang masalah itu tadi kalau di pasar, mohon maaf nan enggak banyak yo di duk katanya.
Iya enggak banyak. Nah, kan itu dah. Ya itulah. Nah, itu namanya. Yo kalau minta tambah tu dah masalah tu kan barapunyo tambah. Tak masalah tu kan lainnya menambah, berarti nyo ikhlas. Tapi kadang-kadang ada orang rasa tapaso kai. Uang tu nambah beta. Tambahlah cia tu. Ya, nyo nan para nan banyak kan nyo tu dek kecok cia tadi tu satu banyak kan itu. Banyak kan dek kecok cia tadi. Alullah tentu lah tu. Ya. Sedangkan kali nyoba 20 kilo. Bikau tahu lah tiba dia hitung lah habis dua sobot 25 kilo mulai kilo lah kan 5 kilo lah habis dah kecok lah habis dah kecok lah ya. Jadi yang pertama orang yang celaka kata Allah adalah apabila menerima takaran dari orang lain nyo meminta salabian meminta satambah tak senang nyo dah sebanyak nan dagi uang tu dah harus banyak harus bertambah tadi. Nah di situ banyak karena memang banyak tu. Kalau lai balik atau minta tambah tu bekon memang lainnya ikhlas. Nah, nyo dan mau kasih ko tadi ya rasa tapaso orang ko tadi ya. Bagi ya. Nah, kalau misalnya bekon menimbang lado, beli lado, tambahlah ketik aja. Kalau nyo kawi dia berarti kan nyo ikhlas nomor tu. Jadi nyo kalau tiba di giliran tiba di nyo meminta salabian. Minta setambah, tapi minta setambah jadi kalau oleh wajar itu kan hal yang biasanya. Dan tak wajar tu ambo di kampung-kampung mau mencari kayak mana itu induk-induk dulu mah zaman dulu kayak mau ketek dulu. Ya banyak mana mana itu ya. Cantiang batangkok tu banyak cantiang batangkok nama ya. Atau ya. Ayo sudah tu tak tambah lu sudah tu cilai mah tambah lah ni atau. Itu dirubah sebab mereka baca tadi contoh ambo mengalih induk-induk hanya pada itu mami dia ambo kata galang tentu tak lama saudara siang suara tentu kau baca liatnya ta tapi nabatinnya hanya mengecek di dalam itu kalau kau gila dalam mana kalau mengalih bakso lah tak jawab wah mamien Mangalih bakso tu nak coknya mah resiko nyo mama lili mo ibu ni kayak saus tapi sangat tabung itu yo mah ya kadang-kadang adolan lebih parah lah kalau ngalih tu nyo mama lili mo ibu ni saus bungkui kecap bungkui lain lado bungkui lain saya beli mo ibu iya tu lah Adi tak jadi nyo beli le dah lah menutui kan nyo dah betul lah menimbuk awak dah. Ada itu kan risiko dah mau dah, tu risiko dah mau bah. Kalau mau ngotok tentu iyo je dah. Iyo kan sabit tadi kan risiko tadi dah. Di itu yang pertama kata Allah dalam mereka yang meminta apabila meminimum takaran meminta tak sekadar itu saya cik dah. Samo jo apa? Mohon maaf dalam keadaan bergaul semuanya je tahu. Kancang kenyaannya. Semua itu mah tu jadi unak namanya dah. Tak mangaitnya muah tapi tak kaya tak muah nak kenyaannya. Ya. Kalau laki ya doyan nama itu tu uang tahu. Nama kenyaannya. Aduh jo tu. Kena nak muah betul. Ayo masalah piti betul mah. Masalah kesetiaan, masalah perhatian betul. Nak awak nak diperhatian dak bang dak. Habis. Tidak kesedot. Itu termasuknya curang. Kan curang dasar kaji kan curang tadi dah. 6 macam orang yang curang orang yang celaka dasarnya adalah orang yang curang kata Allah. Dan kedua adalah kata beliau wa iza kanuhum aw wazanu fu yuhsirun yaitu orang apabila menerima takaran apabila nyo bagian ke orang tu selalu dikurangi deh. Selalu dikurangi apabila nyo untuk uang. Contoh mohon maaf contoh mau mengalih bang cukup-cukup lah ngalih gulung, ngalih minyak, segala-gala lah. Amano yang inyo membuat, kok gulung, kok apa segala macam, tu kurang tahu. Ya. Alai cukup kau ni sekilo lai. Kita tiba di rumah diuji.
Kira 8 onnya. Nan 2 on ko tulah riba hukum. Riba tarui menari ditambah tarui menari. Riba ko dosonya 37 cabang yang paling ringan. Kok batino samo jo basina jo ayah kandungnya, kok kami laki samo jo basina jo induk kandung kami. Tu dosa riba ko tadi ya. Tu paling ringan nama dosonya 33 cabang tu paling ringan dosa riba ko tadi. Kan sengene ya apa lah kalau minyak contohnya 10.000 sekilo, kalau di kecu beko sa on. Berarti kan tu saponya tu 1.000 nya kan tu contohnya dah. Ia seketeknya tapi ma'askara kasiruhu baqaliluhu man haram man kacik Nabi. Ya, apabila tetap hukumnya haram ko tadi walaupun setitik, walaupun salitir, walaupun sagale, walaupun satekong, hukumnya tetap haram. 1.000 kah, 5.000 kah, 10.000 kah, tetap haram. Dia memang harus hati-hati dan seketek tadi. Dan banyak terjadi itu kan bagi-bagi orang pun lagi di pasar. Makanya disebut pasar itu tanah haram. Tanah haram. Kenapa? Karena perbuatan manusia banyak dan haram di dalam pasar itu. Bukan tanah itu dan haram maksudnya. Disebut dan baladut thayyibah itu adalah masjidun. Masjidun namanya baladut thayyibah. Bumi yang terbaik, tanah yang terbaik, tempat yang terbaik adalah masjid. Tetapi kalau pasar kau tadi adalah namanya tanah haram namanya. Sebut dia perbuatan namanya situ sikut menyikut kan, tipu manipu. Lah mani kau ni, oi mani, ya, limau madu mah, ya, tipu rumah hilang siapa tahu dia makan. Kan tipu dah bodoh. Salak pondok, ceknya kan mani ceknya. Tipu di rumah, laki dah kong kaya, pakai kan ni. Itu tipu menipu, maka disebut pasar aku adalah tanah haram. Jadi memang banyak terjadinya yang curang di dalam magiah ke orang ko tadi adalah orang mengalih. Orang mengalih. Situ banyak. Sudah tu cek lain masalah modal. Risiko banyak yo kanai. Banyak yo kanai itu. Kalau dak kabarani jujur dah menyebut modal dan semana-mana nyo galih, dak usah disebut modal. Contoh modalnya 50.000, kalau ndak kabarani jujur menyebut ira, jangan dibaca modal. Ku ada awak nantaranga. Contohnya awak tahu modalnya modalnya 50.000. Bekonyo mengalih, ditawar de orang 70 Anak kaceknya modalnya ndak dapat 100 dong ya. Ada padahal modal 50 nya. Atau anak 20.000 itu lah riba tuh. 60.000 katanya. Tapi kalau lain barani terus terang kalau Nabi dulu, kalau menurut Nabi tentunya tak taluk dawal. Tapi kalau Nabi, contohnya, ambo mengalih limau. Tiba ditampak mengalih Nabi wak ditanya, Mamat, berapa limau cik Mamat? Kalau ambo balik serekoah, berapa ambo kadagi upah kamari? Hanya betul kalau Nabi itu mengalih jale-jale ke betul doa. Tapi kalau tak kawarani awak terus terang model Nabi itu nyebut modalnya doa. Ndak usah dimaco modalnya. Kalau dak kanamu kurang doa cukup lah dak namu saya kurang. So dak kawalabu sora. So dak kawuntung dak kilo mengalir dak kawuntung doa kan betul. Aku dan banyak kan itu tadi dek kalau awak nak menjual mahal, bananyiin modalnya awak padahal modal di bawahnya. Di situ gadang kananya. Dan awak tipuan dan 20.000 katanya jatuh hukumnya kepada ribanya pai. Riba. Ndak berkah dah. Ya, harato riba sagunung ndak berkah dah. Tapi harato bayi anyo pun seketik anyo akan berkah. Woi banyak orang kaya mau ya. Orang-orang menipu itu batu. Ya. Itu namanya istijrat namanya. Inyo ndak pernah sakit nampak dah. Jarang sakit, harato banyak. Tambah-tambah harato setiap bulan setiap tahun. Nyo sakit kurang dia. Itu namanya istijrat namanya. Istijrat ko arti bahwa azab Allah yang ditunda. Di Januari patokan kan banyak yo patokan itu anu tu ada tu semayang nyompat dan dak do yasinan ke nyompat dan kayo jo nyo. Ya. Nan kayo jo banse dak do kaitannya dengan semayang jo puasa dak do. Nan kayo ko tadi adalah itu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah memang ketentuan Allah masalah kayu tadi. Tapi baka cek tadi haratonan banyak kalau di situ masuk uang haram atau beko unsur riba ndak akan berkah. Mana ndak akan berkah? Orang nan memakan itu tu sekeluarganya di rumah tu ndak akan merasa tenang hatinya tu. Hatinya ndak tenang walaupun dicari beko lain tenang tapi ndak tenang hatinya.
Sebabnya riba kau tadinya dari dalam memakan hati yang ditutui darinya. Sudah tu cik lai kalau riba, apabila kita makan itu darah haram, daging haram, kulit haram, tulang haram, urat haram, seluruhnya. Kalau ndak sempat tobat awak dari yang haram kau tadi, dari riba kau tadi menjelang mati, maka itulah orangnya besok dan baranang di lawit darah tu. Baranang di lawit darah nanti kan dipelian kan Nabi dulu, tu barik hukumnya kalau masalah riba. Nah, itu dan kedua kata Allah tadi, apabila mereka memberikan untuk orang lain, mereka selalu mengurangi. Menjual bare mereka hanya tumbuh deh ku apa tu jak bawah. Literal. Dia nak tingginya kata, aku angkat dulu dah menyalang bawe wang kanyo, dinduk dulu. Ada sebagian kaya hanya lantian tunjuk deh ama malili. Oh. Itulah cakuang lai. Kurang. Berarti mengurangi. Di situ kan naik. Di apabila memberikan untuk orang lain, mereka selalu mengurangi. Tapi apabila nyo nak menerima, hanya selalu minta setambah. Itu orang mencela. Kalau dia lebih itu malah nerancak. Itu ibadah. Memberi tanpa diminta itu nerancak. Iya. Nah, kalau orang dan apa? Istilahnya nan memberi dengan ikhlas tidak akan pernah dirugikan oleh Allah, percayalah. Ada seorang kalau di Pulau Jawa seh nama, tapi kalau di daerah Jambi tidak seh. Beliau tu tanamo kalau sikok kan seh sampu dulu. Beliau mungkin melebihi karamahnya daerah Solangun tu melebihi karamah beliau daripada mungkin seh sampu dulu. Waktu ambo di situ ambo mendapat cerita. Beliau tu kalau nyo pai mencari ikan kau cerita cerita orang situ dia waduh sabok dah. Di mana nyo beko sabok je orang saja dapat menyalang ke orang tu dia gila orang tu dia tu. Tapi pai menyalo celai banyak ada dapat sabok ada orang beko apabila dak sabok je orang lai sampai koma itulah rezekinya. Di namanya memberi, apalagi memberi dengan ikhlas, Allah akan ganti. Pasti akan ganti. Tidak akan rugi ke dah percaya lah. Di kok mengalir, can besok gak dilabi-labian teh, abi-labian taruh gak banyak lagi. Kalau dalam sakawang tu 50 kilo ni, lebih lah tu sampai 50 kilo. Ya makasih juga tadi mah. Istilahnya Allah tidak akan merugikan. Mungkin beko di nominalnya mungkin ia berkurang dah. Tapi mungkin ada jalan lain oleh Allah yang mau kasih tak merugikan. Ia tak kemungkinan dah. Barelah di banyak tambahan kurang kasih banyak. Tu juga tak kemungkinan dah. Saya kalau joya kan tak modal kalau dipelak wak lah. Itu ya lain tak bermodal lah kan itu. Nah, jadi itu nan kedua kata Allah tadi, orang nan celaka pada hari kiamat nanti adalah mereka nan memberi tetapi mereka minta sekurangi. Taruh nan ketiga. Nah, terbaca tiga tu jadilah. Nan ketiga, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim. Fawailul lil musallin, celaka. Celaka celai. Celakolah bagi orang nan solat. Karena kan gak terbalik bunyi dah. Nyolai solat tapi celaka. Celakalah bagi orang yang solat. Tapi ujung ayat kan ada. Fawailul lil musallin, yaitu orang nan lalai di dalam solat. Orang nan lalai. Allahu Akbar. Tak ke mana lah udah dan tadi payah. Tu lalai nombor dalam solat sih. Iyo. Dan ketiga kata Allah, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang solat. Di situ apa pelajarannya dia? Sedangkan orang lain solat lah celaka jo. Apalagi tidak sedangkan lain solat celaka jo karena lalainya. Lalainya ada tiga. Pertama lalai sebelum solat, yang kedua lalai dalam solat, yang ketiga lalai sesudah solat. Itu mah lalai sebelum solat, lalai di dalam solat, lalai setelah solat. Nyo lalai solat tapi dapat dek lalai yang tiga ko celaka orang Apalagi ko idak sama sekali. Kan di kota bendo awak deh ko idak sama sekali beta.
Sebab kenapa kok di kecian calakuh orang nan solat tapi lalai dalam solatnya, karena solat orang nan lalai ko tadi tidak akan tarimo. Lalai sebelum solat. Apa yang kecian lalai sebelum solat? Manunda-nunda waktu. La jale waktu suhur lah masuk. Gilo dek mau tajo lagi. Ya, gilo dek main HP jo lagi. Ya. Apalagi kau orang balik, tu ni induk di sapi tu banyak nak kena di tu mah. Bila orang balik tu. Selalu solat tu di akhir waktu. Nonton bola, Pak. Nonton bola ya. Macam tu nonton bola wah. Lalai jangan jangan. Nonton bare masih di. Oh. Dalam perjalanan Enggak yo, boleh senang. Tapi duit ya.